video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Yakusoku no Neverland atau The Promised Neverland. Film ini merupakan adaptasi dari komik yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan tentang kehidupan anak-anak di sebuah panti asuhan yang bernama Gracefield House. Di tengah semua keceriaan di dalamnya, 3 anak Gracefield House mengetahui sebuah fakta yang sangat mengerikan tentang panti tersebut. Nah, penasaran kan dengan alur ceritanya? So, sebelumnya Mimin ingetin, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah panti asuhan yang bernama Greenfield House. Panti tersebut dipenuhi dengan banyak anak-anak dari berbagai kalangan usia. Mereka diasuh oleh seorang wanita yang mereka sebut Mama Isabella. Terlihat bahwa kehidupan di panti itu sangatlah menyenangkan dan penuh dengan kehangatan. Mereka makan bersama, bermain bersama, dan juga belajar bersama. Greenfield House memiliki peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak, yaitu mereka dilarang untuk keluar dari pagar pembatas dan mendekati gerbang utama. Seperti panti pada umumnya, satu persatu anak di sana juga akan pergi dan diadopsi oleh keluarga baru. Terdapat 3 anak tertua sekaligus terpintar di Greenfield House. Mereka adalah Emma, Ray, dan Norman. Suatu hari, seorang anak perempuan bernama Connie diadopsi dari panti tersebut. Ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya yang lain. Kemudian, Connie diantarkan menuju gerbang utama oleh Mama. Setelah kepergian Connie, Emma dan Norman tak sengaja menemukan boneka kesayangannya yang mungkin tertinggal. Keduanya pun memutuskan untuk mengantarkan boneka itu ke gerbang utama. Di gerbang utama, mereka hanya melihat sebuah mobil. Betapa terkejutnya mereka melihat Connie yang sudah tak bernyawa berada di dalam mobil tersebut. Connie ditusuk oleh setangkai bunga tepat di dadanya. Kemudian terdengar suara yang mendekat di tempat tersebut. Emma dan Norman pun segera bersembunyi di bawah mobil. Di sana, mereka melihat beberapa iblis yang sedang berbincang dengan Mama. Tak diduga, tempat yang selama ini mereka pikir sebagai rumah ternyata merupakan tempat peternakan manusia yang nantinya akan dipersembahkan kepada iblis-iblis tersebut. Dan Mama yang sangat mereka sayangi adalah pelayannya. Beruntung Emma dan Norman berhasil kabur dari tempat itu sebelum ketahuan. Namun sayangnya, mereka meninggalkan boneka Connie yang menyebabkan kecurigaan di pihak Mama. Sementara Emma dan Norman yang berlari kabur masih tak bisa percaya akan apa yang mereka lihat. Pantas saja anak-anak yang diadopsi dari panti itu tak pernah mengirimkan surat ataupun berkunjung lagi. Keesokan harinya, Emma dan Norman berusaha bersikap seperti biasanya di hadapan Mama. Saat jam bermain, keduanya pun pergi melewati batas untuk menemukan jalan keluar dari tempat itu. Setelah berlari cukup jauh, mereka dihadapkan dengan sebuah dinding raksasa yang mengelilingi tempat tersebut. Mungkin mereka bisa saja kabur dari dinding tersebut. Namun bagaimana dengan anak-anak lainnya yang rata-rata di bawah 5 tahun? Mereka pun kembali sembari memikirkan cara untuk kabur bersama. Tak diduga, ternyata Mama selama ini menanamkan sebuah chip di tubuh semua anak agar bisa memantau pergerakan mereka. Chip tersebut ditanamkan di telinga masing-masing anak. Keesokan harinya, Emma dan Norman kembali pergi keluar pembatas. Di sana mereka bertemu dengan Ray yang ternyata mengikuti mereka. Emma dan Norman kemudian menceritakan kepada Ray tentang Greenfield House yang sesungguhnya. Ray yang mendengar hal itu lantas menyarankan kepada mereka untuk kabur bertiga dan meninggalkan anak-anak yang lain. Karena Ray tahu bahwa membawa anak-anak yang lain sangatlah mustahil.
Namun Emma menolak saran itu dan tetap teguh ingin menyelamatkan semuanya. Sejak hari itu, Emma, Norman, dan Ray mulai bekerja sama untuk bisa membebaskan diri dan semua anak-anak di panti tersebut. Saat sedang berdiskusi di perpustakaan, mereka menemukan kode yang terselip di setiap buku yang menuliskan bahwa mereka harus kabur dari tempat tersebut. Kode itu dikirim oleh seseorang yang bernama Minerva. Itu artinya di dunia luar ada juga orang-orang yang mendukung mereka. Keesokan harinya, Mama datang dan memperkenalkan pengasuh baru yang bernama Sister Crown. Tentu saja, Sister Crown didatangkan bukan untuk mengasuh mereka, melainkan untuk mengawasi mereka semua. Hari itu, Emma dan yang lainnya mulai melatih anak-anak yang lain dari segi fisik dan kemampuan berpikir mereka. Hal itu dilakukan agar mereka semua bisa kabur dari tempat itu. Kemudian, Sister Crown mendekati mereka dan mengajak mereka untuk bermain kejar-kejaran. Emma, Ray, dan Norman memanfaatkan hal itu agar bisa mengenali musuh mereka. Tak disangka, meski tubuhnya terlihat besar, namun Sister Crown ternyata memiliki kecerdikan yang cukup tangguh untuk menangkap anak-anak. Namun sayang, Norman dan Ray berhasil memenangkan permainan itu. Yap, kecerdikan dan kepintaran kedua anak ini juga tak bisa diremehkan. Di balik sikapnya itu, Sister Crown ternyata memiliki ambisi yang terselubung, di mana ia berniat untuk menjadi mama di panti tersebut dan menggantikan Mama Isabella. Oleh sebab itu, ia berusaha keras untuk mencari bukti dari pelarian yang akan dilakukan oleh anak-anak panti agar bisa dilaporkan ke pusat. Dengan begitu, Mama Isabella akan mendapatkan teguran dan dihukum mati. Setelah hari itu, Mama dan Sister Crown tak melakukan apapun untuk menghalangi mereka. Hal itu pun menimbulkan kecurigaan di kepala Norman. Ia merasa bahwa di antara mereka dan anak-anak yang lain terdapat mata-mata yang membantu Mama untuk mengawasi mereka. Norman mendapatkan ide untuk mengungkap mata-mata tersebut. Pada malam harinya, mereka mengundang Don dan Gilda untuk datang ke perpustakaan. Di sana, mereka pun memberitahu Don dan Gilda kebenaran dari Greenfield House sekaligus mencari mata-mata di antara mereka. Norman memberitahu lokasi sebuah tali yang rencananya akan mereka gunakan untuk kabur kepada Don dan Gilda. Namun, Norman sengaja memberikan lokasi yang berbeda untuk Don dan Gilda.